Baik, Mas Joko, Mas Jati, bisa kita mulai dulu aja ya sambil menunggu mahasiswanya. Iya. Mohon maaf ini, biasa ini, stereotype. Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dinyalakan kameranya, bisa kita tolong dinyalakan kameranya. Kita total berjumlah 60 orang, Mas Joko, Mas Jati, Mas Joko. Kalau 3 angkatan ini kumpul, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, kurang lebih 50 yang aktif. Jadi, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah, semoga dalam sehat walafiat sehingga kita bisa menerima ilmu dari Mas Jati. Kami atas nama program studi merasa bangga dan merasa terima kasih sebanyak-banyaknya dengan Mas Jati dan Mas Joko menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu yang jujur ini bukan ilmu yang termaktub di kurikulum untuk multi kamera, cuma kita sifatnya memperkaya pengetahuan kita dengan pengetahuan multi kamera sistem. Nah ini teman-teman tolong dimanfaatkan waktunya, dan juga dari Mbak Anita ada hadiah nanti buat penanya yang baik. Nanti yang Mbak Anita yang milih, yang Mbak Anita ya, kira-kira itu. Dan acara ini akan di host dengan narasumber kita Mas Jati dari Metro TV dan host kita Mas Joko. Kira-kira itu teman-teman, mohon sekali lagi di calling temannya untuk cepat masuk ke dalam grup, lalu dan seaktif mungkin untuk melakukan tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Joko. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sudah lengkap semua ya. Tema hari ini adalah teknik dasar videografi pada sistem produksi multikamera, ya, dengan narasumber Mas Agung Jatiwiono. Beliau kurikulum vitae-nya, beliau lulus Akademi Komunikasi Indonesia Apkindo di Yogyakarta untuk majoring atau mayor atau peminatan broadcasting tahun 1988. Kemudian 2001 sampai 2003 beliau sebagai switcherman at technical department, ya. Kemudian 2003 sampai 2005 beliau menjabat supervisor for studio operator, ya, chief of switcherman and at technical department. Sekarang beliau di Metro TV sebagai program director pada production and creative department, ya. Perjalanan yang sangat luar biasa ini. Hari ini beliau akan menyampaikan multikamera ini, ya, sistem produksi multikamera ini yang sesuatu yang kita jarang ketemu untuk di FFTV IKJ, karena kita fokus ke film atau single kamera ataupun tidak, kalaupun berapa kamera tidak sinkronis tapi saling melengkapi, ya. Nah, beliau hari ini akan menyampaikan itu. Selamat siang Mas Agung Jatiwiono, Mas Jati, ya. Ini mahasiswa yang ikut di masterclass hari ini adalah mayor tata artistik, editing, desain suara, sinematografi industri, dan praktika terpadu. Ini praktika terpadu itu kata kuncinya ada di sinergi, saling bertemunya okupasi berapa seperti editing bertemu dengan lainnya atau sutradara dengan kelompoknya, sinkronisasi cara kerjanya yang dinilai ini Mas Jati. Baik, silakan kalau itu mau disampaikan Mas Jati mengenai prolognya mengenai multikamera ini. Silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dari FFTV KJ, Mas Arli, Anita, dan Mas Joko. Langsung aja ya, mungkin teman-teman sampai yang sudah ditekuni di kampus adalah single cam. Multi kamera sendiri itu juga kalau mau kita ngomongin basicnya memang harus tahu dari single cam dulu, karena kan semua kamera itu juga dioperate by kameramen yang dia harus paham dulu ini dengan operating kamera. Ya banyaklah ininya, pasti sudah sudah mendapatkan materi itu kan. Dan definisi dari multi kamera sendiri itu adalah memakai kamera lebih dari satu. Dua itu sudah bisa menjadi multi kamera. Cuman bedanya kalau multi kamera itu dia menggabungkan kamera untuk menjadi satu yang tersinergi. Saya boleh share screen nggak? Ya, monggo. Sudah dibuka apa belum share screen-nya? Coba. Nah, sudah. Kalau dasar-dasar dari videografi, teman-teman semua udah paham semua ya? Apa perlu kita refresh? Refresh, Mas. Oke. Ya. Sip, kita refresh. Maaf, kok jadi hilang. Maaf nih. Oke. Jadi teman-teman, dasar-dasar kita refresh dulu ya. Saya juga udah lama nih nggak merefresh tentang knowledge ini, teknik dasar videografi ini. Nanti kalau ada apa-apa langsung nanya aja ya, nggak usah sungkan-sungkan. Kita sharing di sini. Jadi teknik dasar videografi sendiri itu adalah seni untuk menghasilkan gambar bergerak yang diambil menggunakan kamera. Di sini, apalagi zaman sekarang ini, yang punya handphone tuh pasti sudah pernah menjadi videographer. Karena kamera di handphone, smartphone itu sudah bisa sudah bisa untuk menghasilkan gambar yang kualitasnya ya mulai dari kualitas yang bagus sampai bagus sekali. Jadi kita pahami dulu, videografi adalah seni untuk menghasilkan gambar bergerak yang diambil menggunakan kamera. Ini gambar dan suara bisa. Next-nya, dasar-dasar dari videografi ya pasti memahami kamera, memahami komposisi, framing atau type shot, sudut pandang, kamera angles, pergerakan kamera, pencahayaan, dan audio atau suara. Kemudian kamera sendiri, kalau untuk multi kamera, biasanya studio, itu seperti yang teman-teman lihat di gambar itu kamera studio. Terus ada juga kamera EFP, Electronic Film Production, itu kamera multi kamera juga, tapi biasanya dia digunakan untuk di luar studio. Di studio juga bisa, tapi dia biasanya adalah untuk di lapangan, baik indoor maupun outdoor. Yang ketiga, kamera ENG, Electronic News Gathering, biasanya adalah portable ya, yang bisa ditenteng ya, handycam lah, handycam dan lain-lainnya, itu kamera yang bisa ditenteng tanpa digabungkan, dia bisa sudah bisa mengambil gambar. Balik lagi ke kamera studio tadi sama kamera EFP itu, dia tidak bisa merekam gambar di kamera tersebut. Yang teman-teman perlu ini tahu. Jadi kamera itu dia dihubungkan ke satu sistem, baru nanti gambarnya baru bisa di-mix di sistem tersebut. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Kalau kamera ENG, dia ya pasti teman-teman sudah paham, kamera yang sudah dalam kamera itu dia bisa langsung merekod hasil gambar yang kita inginkan.
komposisi atau framing susunan objek tertentu dalam bingkai. Ini komposisi dalam satu komposisi kan, nah, pasti aturannya fotografi maupun mungkin tolong dikoreksi Mas Joko, di sinema pun juga pasti komposisi ini penting gitu kan, dan betul. ada aturan-aturannya. Iya, betul. Ya. Terus banyak banget aturannya. Nah, ini basic type shot-nya. Nah, ini basic type shot di mana-mana ya. Saya yakin di sinema pun juga mungkin bisa di ini, Mas Joko. Iya, jadi betul. Ada close up yang mungkin ini extreme close up, itu teman-teman itu biasanya tuh kalau di film-film itu ya dia cuma memperlihatkan mata atau melihatkan bibir, ekspresi bibir atau tangan yang lagi berekspresi. Extreme close up. Big close up, ada lagi big close up, itu lebih lebar sudutnya. Dia mungkin satu wajah nih. Mungkin dari atas kepala rambut sampai dagu. Nah, close up dia mungkin dari bahu sampai bahu sini. Medium close up agak zoom out lagi, agak di out lagi. Itu komposisi close up-nya. Terus kemudian medium shot dia sepinggang. Terus kemudian ada lagi medium long shot sampai dengan full shot atau very very long shot. Ini mau apa namanya? Basic type shot ini mau dia nanti akan ke single cam, mau dia ke multi cam, itu harus paham dulu. Misalnya mau close up ya langsung. Apalagi teman-teman nanti saat ini yang kita bahas adalah multicam kan, gimana apa namanya stressing untuk membuat komposisi itu kadang-kadang bikin emosi, kadang-kadang bikin emosi, kadang-kadang kalau diajak untuk slow dinikmati ya asik-asik aja. Tapi semuanya teman-teman harus punya pemahaman yang sama tentang basic type shot. Pengembangan dari basic type shot ini kan nanti bisa macam-macam nih. Ada juga nanti yang misalnya two shot yang ini, over soldier, group shot, banyak type shot, dan banyak juga shot komposisi itu yang di luar dari basic. Ini lebih ke penjaga aja di sini. Nah, ini rule of thirds ini juga berlaku juga di fotografi, berlaku juga di movie, film, dan juga di videografi, di TV. Biasanya yang paling sering untuk ini di TV ya mungkin dokumenter TV itu yang dia harus bikin komposisinya lebih ya, yang harus bikin komposisi bagus dan menakjubkan. Tapi biasanya kalau multi kamera atau kita sedang talk show atau apapun itu, kita bisa juga menerapkan ini, tapi lihat-lihat dari situasi kondisi juga. Karena tidak semuanya bisa bisa terakomodir dengan aturan rule of thirds ini. Tapi ini aturan baku ini. Dan ini memang dipakai di semuanya. Dan kadang-kadang pun juga komposisi aturan rule ini juga kita pakai. Misalnya dalam musik, kalau multicam ya, dalam musik, dalam program acara yang art, seni art, itu bisa dipraktekin untuk rule of thirds ini. Nah, terus dalam komposisi framing gambar itu teman-teman harus memberi perhatian sama yang namanya headroom. Headroom itu adalah ruang kosong di atas kepala. Ini yang berada di atas kepala subjek dan bagian atas bingkai. Jika menggunakan aturan pertiga dan menempatkan mata karakter di sepertiga itu ya dia paling nggak ada di sini. Kalau tadi kita menggunakan aturan rule of thirds tadi. Headroom. Ini aturan ya sudah menjadi aturan pokok kalau
gambar, komposisi, pas foto pun, fotografi pun juga ada headroom-nya ini. Looking room kemudian, nah looking room itu ini teman-teman semuanya. Nah ini apa namanya? Ruang pandang lah. Jadi ruang pandang dari si objek ini mengarah ke arah pandang ke lawan bicaranya itu. Karena kalau misalnya dia menghadap ke sini nih, ternyata misalnya posisinya ada di sini teman-teman nih, dia menghadap ke sana. Secara komposisi pasti dilihatnya kurang enak. Walaupun kalau dibilang sah ya sah aja, karena gambar itu adalah seni. Ya Mas Joko ya. Betul. Ya. Sah-sah aja, cuma secara ini dilihat kurang enak dan kurang etis. Kecuali kalau ada maksud tertentu ya. Misalnya mungkin di film atau di ini ada maksud tertentu mungkin ini. Tapi kalau dalam kondisi normal ya looking room itu ada. Misalnya orang ini menghadap ke kanan ya ada space sudut pandangnya dia, looking room-nya. Terus kemudian kamera angles. Nah ini subjek itu ada banyak kamera angles yang bisa kita praktekin dan ini bisa terjadi di semua program acara atau semua yang di dalam produksi audio video baik sinema ataupun produksi TV ataupun fotografi. Ini ada beberapa angles ya, mulai dari bird's eye, high view, high angle, neutral view atau biasa kita sebutnya eye level, low view, low angle, dan warm angle ini. Ininya ini jam ya. Posisi misalnya di jam 1, di jam 2. Ini bird eye view. Nah, mungkin drone itu bisa jadi ya. Drone yang sekarang ini ya, itu salah satu contoh bird eye view. Di sini kalau diaplikasiin ya seperti gambar yang sebelah kanan inilah. Low, eye level, high angle, ini warm. Terus ini ada bird eye. Gitu. Nah, terus mau single cam ataupun multicam itu pasti ada aturan yang namanya garis imajiner. Rule 180 derajat atau imajiner lain. Ini aturan baku dalam dunia audio video. Aturan baku dalam audio video nih. Mungkin kita refresh bareng-bareng ya. Garis imajiner adalah garis khayal yang menjadi acuan bagi kameramen dalam mengambil gambar. Tanpa panduan garis imajiner, maka gambar yang diambil akan memberikan informasi yang salah. Ini pada gambar di samping ini ditujukan posisi kamera B, ini menjadi kamera master atau kamera utama. Nah, kamera utama ini berarti, yang kita lihat adalah, ini berarti ada orang di kiri sama kanan frame. Nah, kan di kiri sama kanan frame ini. Di sini. Terus garis khayal antara dua subjek yang berhadapan menjadi garis imajiner. Nah, garis imajinernya tuh ini. Kalau kata teman kemarin itu adalah kalau orang berhadapan ini garis imajinernya adalah hidung. Hidung masing-masing nih. Ya, berarti kan hidungnya ini di sini, ini hidungnya ini di sini. Nah. Jika kameramen mengambil gambar pada posisi kamera A dan C, maka shot yang akan diambil posisi kamera B aja adalah seperti ini nih. Ini A, ini C. Mereka kalau nanti kita editing itu berhadapan-hadapan. Dan itu secara screen direction benar. Kecuali misalnya kita taruh kamera C ini ada di sebelah sini nih teman-teman nih. Nah, begitu kita satukan antara yang kamera A tadi sama kamera C, dia pasti akan hadapnya akan sama-sama nih. Misalnya yang A dia menghadapnya ke arah kiri ya, berarti yang sini nanti juga akan menghadap ke kiri. Secara screen direction itu salah. Gitu. Ada juga caranya buat ngakalin kalau misalnya harus ya. Itu ada juga caranya. Ya, kita nyari
nyari cara memang ada. Cuman harus misalnya kalau kita nanti ketemu dengan kondisi seperti itu ya harus istilahnya ada intercut. Kalau kita main di multi kamera ya, intercut di mana kita membuat komposisi dulu, komposisi yang netral. Baru kemudian kita kembali ke komposisi yang selanjutnya. Oke. Oke, ini yang maaf. Saya share lagi. Nah, sekarang tadi udah kita videografi, sekarang kita ke langsung multi kamera ya. Ya. Multi kamera itu adalah proses produksi dengan menggunakan lebih dari satu kamera yang terhubung dalam satu sistem. Teknik ini terhubung dengan peralatan yang namanya switcher. Ini khusus yang untuk kameranya, teman-teman. Dan di dalam switcher itu, kita nanti melakukan pemilihan gambar, mana yang akan kita pakai secara berurutan. Gitu. Kita bisa memilih, karena kan dengan multi kamera itu kita udah memberikan posisi, memblocking kamera dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan kita untuk menciptakan gambar sesuai dengan kebutuhan dari rundown dari acara tersebut. Gitu. Hasil gambar merupakan output dari switcher atau video mixer yang direkam menggunakan media perekam eksternal. Nah, yang tadi saya bilang tadi di awal, kalau multi kamera itu dia perekamannya itu ada satu alat sendiri. Kalau sekarang ya istilahnya ada digital video recorder lah. Itu ada. Nanti kita bahas. Terus dari segi penayangannya multi kamera ini dapat untuk siaran langsung, karena kita sudah merencanakan sudah merencanakan blocking kamera posisinya ada di mana aja. Jadi nanti kita dalam acara itu sudah siap. Tapi semuanya balik lagi preparation-nya juga harus matang. Karena blocking kamera sudah bagus, tapi kalau preparation-nya kita nggak matang atau nggak bagus, ya tetap aja siarannya juga nggak akan berjalan dengan lancar. Selain live, multi kamera itu juga bisa untuk live on tape. Live on tape itu kalau teman-teman ini adalah istilah tayang tunda. Misalnya rekaman siang ini, live on tape nanti ditayangkan malam nanti. Itu. Multi kamera sendiri dilakukan itu untuk mempercepat proses produksi. Karena dengan menggunakan teknik multi kamera itu kalau misalnya ini nggak live ya, kalau live pasti udah nih proses produksinya udah selesai lah. Tapi kalau ini untuk taping dengan multi kamera itu mempercepat proses editing karena materi program itu sudah jadi, overall sudah jadi. Tinggal nanti mungkin dalam proses editing itu ditambahin ada misalnya tulisan template CG ya, ada nama lah dari lokasi, tema, judul acara dan lain-lain. Tapi secara konten, secara materi itu sudah jadi gitu. Terus kalau bedanya dengan single cam, peralatan untuk multi kamera tuh ada pendukungnya. Yaitu yang pertama adalah kamera video. Kamera IFP. Kamera studio, terus kemudian CCU, kamera control unit, kemudian video mixer, switcher, VTR, video tape recorder, atau sekarang ini digital video recorder, terus audio system, audio mixer. Ini biasanya yang paling harus perhatian lumayan penting ini di audio system ini teman-teman ya, kalau di multi kamera. Karena kita harus tahu nih, karena kan
audio itu misalnya kita pakai clip on, itu tidak bisa langsung nancep ke kamera, tapi dia berdiri sendiri, kemudian dia dengan sistem yang kita bikin, kita olah di mixer, kemudian baru output dari audio itu kita satukan ke dalam digital video recorder tadi. Nah, yang digital video recorder tadi dia sudah merekod nih antara audio dan video. Di mana audionya itu dari audio system, videonya itu dari switcher atau video mixer. Itu ada alatnya, memang bisa disatuin. Terus kemudian monitor. Kenapa ada monitor ya? Karena kan kita pakai beberapa kamera nih. Misalnya kita pakai 3 kamera nih. Nah, kebutuhan kita adalah kita bisa melihat dari kamera-kamera yang kita pasang. Jadi apa namanya? Kita bisa melihat misalnya ada 1, 2, 3 kamera gitu ya. Kita bisa melihat kamera 1 sedang di sini, komposisinya kamera 2 begini, kamera 3 begini. Monitor. Terus ada waveform. Waveform ini untuk mengetahui kualitas audio. Kita nanti akan lihat, kita jelaskan satu-satu. Nih, kameranya yang tadi ya. Kamera ING, kamera IFP, kamera studio. Kamera ING itu bisa dibikin untuk multicam. Bisa. Di Metro sendiri juga ada namanya simple set, dan itu bisa dipakai untuk multi kamera. Dengan kondisi ya bisa seperti memang benar-benar IFP, cuman kabelnya dia akan banyak. Karena kalau yang IFP beneran atau kamera studio itu kabelnya cuma satu kabel. Kalau sekarang kabelnya udah fiber optik, nah itu sudah cuma nyolok satu kabel, dia bisa mengirimkan input banyak banget, mulai dari audio mulai dari sistem komunikasi, terus toli, terus gambar yang pasti itu udah jadi satu. Power juga gitu. Tapi kalau kamera ING yang dipakai untuk multicam itu biasanya harus ada sendiri-sendiri nih. Kabel video, dia narik satu kabel video, terus kabel komunikasi, jalur komunikasi narik lagi, atau mungkin bisa pakai wireless. Belum nanti untuk powernya bisa baterai, atau kalau misalnya jangka panjang ya kita harus narik lagi plank. Kabel listrik ya nanti pakai adaptor. Bisa dibikin, tapi effortnya akan lebih banyak daripada kamera IFP atau kamera studio yang benar-benar dirancang untuk kebutuhan multi kamera. Nah, ini CCU. Di sini adalah alat yang bisa mengontrol beberapa fungsi yang terdapat pada kamera. Di antaranya pengaturan pencahayaan, mulai iris, shutter speed, white balance, black balance, terus ada RGB, warna RGB, sampai detail gambar pun bisa dikendalikan dari 6 alat ini, CCU ini. Nah, jumlah CCU sendiri itu berbanding lurus dengan jumlah kamera yang ada. Karena satu kamera itu satu CCU. Satu kamera itu satu CCU. Dan biasanya ada orang sendiri nih yang fokus ada di sini. Karena yang megang CCU itu memang nggak bisa meleng. Dia harus memperhatikan monitor dan gerak cepat. Misalnya begitu kamera pindah komposisi, ternyata brightness-nya kurang, atau irisnya kurang, irisnya kelebihan, nah itu dia langsung dengan sigap langsung di setel, dipasin. Nah, ini video mixer. Ini tadi yang saya bilang, kamera misalnya kita pakai 4 kamera, itu masing-masing kamera itu secara sistem nanti akan dimasukkan ke sini, ke alat ini. Nih. Jadi ini ada berapa input nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kemungkinan alat switcher ini mampu untuk mendapatkan input sampai 10. Input itu bisa kamera atau bisa yang lain, misalnya VT ya, video tape yang buat playback itu. Nah, nanti pilihan gambar yang kita pakai ya, nanti kita tinggal pencet-pencet ini aja nih. Misalnya kamera yang kita pakai sekarang kamera 3,
nanti kamera 1, terus nanti kamera 4 ya. Semua yang kita pakai itu dari sini. Ini ada 2 tombol ini, tombol yang bawah itu tombol preview, tombol yang atas ini tombol program. Berarti yang kita record itu semuanya yang ada di tombol program ini. Karena yang on air, mau live, mau taping, itu yang ketika kita pencet di atas, yaitu yang akan muncul di layar. Nah, sesekali juga pernah juga kejadian salah take ya. Itu pernah bisa terjadi. Ini video mixer. Dan di sini juga banyak ya. Ini banyak fasilitas ini. Dari yang paling sederhana itu dia bisa 3 input sampai inputnya bisa puluhan. Jadi lebarnya itu bisa hampir 1 meter lebih. Nanti teman-teman bisa ini, bisa browsing apa ini, switcher profesional bisa lebarnya bisa hampir 1,5 meter. Saking banyaknya tombol itu. Dan itu memerlukan kejelian sendiri untuk mengoperasikannya. Ini ada nih efek-efeknya nih, efek transisi ada. Terus ini yang di sini nih, ini switcher basic ya teman-teman ya. Tapi semua fasilitas ini semakin canggih pasti akan semakin canggih juga. Tapi di basicnya ya seperti ini ada. Ini adalah key. Key itu ya kita bisa bikin chroma key di sini langsung. Dengan misalnya kita pakai green screen atau blue screen itu bisa langsung dioperate di sini. Tapi adjustment-nya, nah itu kadang-kadang bisa halus, kadang-kadang bisa nggak halus, tergantung dari switchernya masing-masing ini dan lighting yang ada di green screen gitu. Karena ini ada yang adjust-nya by manual dengan diputar-putar gitu, ada juga yang dia udah digital otomatis. Ini key-nya. Dan CG nama tulisan nama-nama itu juga bisa dikeluarkan dari switcher. Semakin besar switchernya, biasa semakin banyak inputnya, dia biasanya akan semakin lengkap fasilitas-fasilitas yang ada. Itu video. Nah, ini untuk saat ini digital buat recordernya, salah satunya adalah seperti ini nih, Atomos Samurai. Dan banyak jenisnya, ini salah satunya aja. Dia udah bisa merekam digital Full HD ya. Ini bisa tahan, bisa 5 jam, bisa berapa. Panjang ini. Ini salah satu jenisnya. Mungkin ada juga yang SSD, bisa juga. Gitu. Rekodnya bukan tape lagi, tapi sudah digital. Nah, audio system itu yang tadi saya bilang, tidak bisa langsung nancep multi kamera, misalnya clip on atau handy mic itu tidak bisa langsung terkoneksi ke kamera atau ke recorder. Dia harus melalui alat yang namanya mixer. Nah, kebutuhan seberapa besar mixer ini? Mixer kan banyak nih, mulai dari yang 4 channel, 6 channel, 8 channel, 12, 16, 24, 32, sampai ratusan channel. Itu tergantung sama acara yang akan kita buat. Otomatis semakin banyak kita butuh channel audio, semakin besar juga mixer yang kita pakai. Perlu teman-teman ini juga semua sumber audio yang akan masuk ke program, ke acara kita, itu harus kita teliti satu-satu. Ambil contoh misalnya kita diskusi talkshow 3 orang. Ya berarti 3 orang itu harus punya sumber suara sendiri-sendiri. Misalnya semuanya pakai clip-on, ya udah satu itu pakai clip-on semua. 3 clip-on itu channelnya kita masukin ke mixer. Nah, nanti kita olah di mixer sini. Itu kalau misalnya teman-teman bikin talkshow dengan 3 orang. 2 orang ya berarti dia 2 clip-on. Itu. Atau kalau nggak pakai clip-on, pakai handy. Tapi akan sama juga. Handy ya dia tetap masuk sini karena 1 orang 1 sumber suara. Kan nggak mungkin kalau mau ngobrol kita misalnya pakai 1 handy begini-begini kan, kecuali reportase ya, beda. Tapi kalau kita untuk bikin program acara, kita pakai clip-on atau pakai handy. Jumlah misalnya
5 orang pakai clip on semua, ya udah berarti 5 clip on akan masuk ke sini, masuk ke mixer ini. Misalnya 5 orang pakai handy, ya 5 handy itu masuk ke sini. Itu clip on handy. Nah, beda lagi dengan musik. Kalau musik itu ya per channel sama aja. Gitar misalnya dia butuh tiga input misalnya, masuk ke mixer ya kita sediain mixer. Drum misalnya 8 input atau bahkan 12 input ya kita masukin ke mixer. Vokal, backing vokal, misalnya orkestra. Nah, orkestra itu butuh mixer yang besar banget karena dia bisa ratusan channel, puluhan sampai ratusan channel. Nah, tadi kebutuhan mixer ini berbanding lurus sama kebutuhan performer yang akan melakukan perform. Oke, next-nya adalah monitor. Nah, tadi yang saya singgung, kita perlu monitor. Karena apa? Dari masing-masing kamera itu, nanti akan seperti ini teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tergantung nih. Misalnya kita pakai 3 kamera, ya 3 kamera yang ada di sini. Misalnya kita sampai 10 kamera, ya ini berarti satu kamera ada di sini nih semua. Kamera yang kita take nanti, ya isinya akan ada di sini nih. PGM, program. Semua gambar yang misalnya kita gambar urutan gambarnya, nah, kita nanti akan take-nya semuanya hasil akhirnya adalah yang muncul di PGM ini. Di mixer tadi begitu yang atas yang warna oranye tadi kita pencet, ya otomatis dia akan munculnya di program ini. Dan itu pasti akan on air. Salah mencet, kalau misalnya live nih, salah mencet kameranya pas lagi goyang-goyang kepencet, ya udah gambar itu akan on air. Ini waveform. Waveform itu alat yang digunakan mengukur kualitas video yang dihasilkan oleh masing-masing kamera. Ini bisa. Jadi karena dia ada black balance, white balance, terus banyak parameternya. Nah, ini bisa dicek sama yang namanya waveform ini. Dia bisa untuk memeriksa untuk audio dan video. Terus yang penting dalam produksi multi kamera itu adalah sistem komunikasi. Ini sarana komunikasi antar kru yang terlibat dalam sebuah produksi televisi. Ya. Jadi semakin acara itu semakin kompleks, ya semakin ribet. Nah, berarti dibutuhkan banyak SDM juga untuk menggarap acara tersebut. Nah, dibutuhkanlah sarana komunikasi. Biasanya kalau multi kamera, kita terkoneksi dengan yang namanya Belpack ini. Jadi ada headset dengan mic dan ada ininya juga. Nah, ini ada 2 sistem ya, ada yang sistem kabel sama sistem yang wireless. Tapi kalau di kamera yang benar-benar IFB, kamera studio ada IFB, dia udah include di dalam kamera itu. Jadi kita tinggal bawa headsetnya yang sesuai, tinggal kita colokkan. Nah, di situ udah ada fasilitasnya. Dan itu bisa terkoneksi dengan di control room, dengan siapapun yang ada di control room. Itu kita bisa saling komunikasi. Ini penting ini, karena kalau udah ini misalnya trouble, ya kita udah nggak bisa lagi komunikasi dengan antara misalnya program director dengan kameramen, itu udah nggak bisa lagi komunikasi. Komunikasi nggak jalan ya mungkin ya resikonya acara akan berantakan. Gitu. Ini penting banget ini sistem komunikasi. Oke. Sampai sini ada yang diinin teman-teman? Silakan yang mau menanyakan yang berkaitan dengan okupasinya masing-masing, misalnya dari tata suara, dari kamera, dari editing, ya, dan artistik bagaimana? Silahkan. Silahkan. Ini mumpung sangat luar biasa ya hari ini itu mengenai produksi multikamera. Silahkan bertanya teman-teman mahasiswa.
Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Hadir semua kan ya? Kurang yang hadir, Mas. Kurang yang hadir. Oke. 20-an. Ya. Ya, apa-apa. Oke. Kita Ya, monggo dilanjut. Nah, ini tadi kan udah apa namanya? Saya punya lagi multi kamera. Bentar, video nanti. Ini ada yang saya share lagi tentang, bentar, kok nggak ada nih? Oh, nah. Saya boleh melanjutkan ke ini penyutradaraan nggak? Sekilas saja, Mas. Maksudnya boleh, Mas. Ini karena apa ya? Multi kamera itu kan pasti ada orang yang memimpin kan? Iya, iya. Ya, dan itu biasanya kita nyebutnya program director, itu yang Program kayak director, tadi ya. pagi ya. Itu. Ini saya akan share aja tentang apa yang saya buat ini, mudah-mudahan juga bisa jadi bahan ini teman-teman. Ya. Nah, jadi dalam apa produksi multi kamera itu pasti ada leader. Nah, leadernya itu leader untuk produksi ya, untuk hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi biasanya semuanya tuh ininya di pengarah acara atau program director. Nah, dari program director itu kemudian dia berkomunikasi nih dengan semua yang terlibat dalam program produksi acara, termasuk dari yang paling penting yang ini adalah dari kameramen. Karena kalau nggak ada kameramen, ya berarti nggak akan ada gambar. Istilahnya gitu kalau kita masih ini. Kalau gampangannya gitu ya. Karena ya kita membutuhkan kamera plus kameramen untuk memproduksi sebuah acara. Kita singkat juga aja. Ini mungkin teman-teman udah nggak nih ya, orang yang bertanggung jawab pada produser dan petugas menerjemahkan naskah menjadi gambar dan suara yang hidup. Nah, ini cuman ini aja definisi ini. Jadi dalam sebuah produksi acara multikamera itu ada pengarah acara sebagai leadernya, terus ada juga asisten pengarah acara. Cuman ini bisa ada bisa enggak ya. Kondisi Metro TV yang sekarang ini yang lagi ini ya mungkin ini diadakan dulu nih. Terus yang paling penting juga adalah pengarah lapangan atau floor director. Biasanya kalau teman-teman ada acara off air, musik atau apa, launching apa, itu ada stage crew. Nah, setidaknya pengarah lapangan atau floor director ini berfungsi seperti mereka yang mengendalikan kelangsungan acara di floor. Dan dia berkomunikasi dengan pengarah acara. Karena apa? Pengarah lapangan ini adalah menjadi mata dari pengarah acara di floor. Karena kan biasanya pengarah acara ini kalau di studio itu memang tidak bisa melihat langsung kondisi di floor. Dan untuk tidak hanya di studio ya, biasanya kalau kita di luar pun kita juga pengennya itu menghindari satu venue sama stage-nya. Untuk apa ya? Karena kita kan biar fokus gitu. Fokus secara audio, secara ini. Jadi biasanya kalau di dalam satu ruangan itu terlalu bising, terlalu crowded. Ini. Jadi produksi multikamera pasti ada pengarah
lapangan atau floor director untuk berkomunikasi dengan pengarah acara. Ini masalah yang dihadapi sama pengarah acara tuh banyak, ya kan? Yang banyak itu, kalau saya dulu pernah sharing nih dengan dosen saya, MMPC dulu, Mas Joko, itu, itu kalau jadi pengarah acara itu adalah mental yang harus kuat, gitu. Ya mungkin nggak di pengarah acara aja sih, cuman saya merasakan memang ya begitu multi kamera, ya mental itu memang jadi apa namanya faktor yang sangat ini. Satu masalah besar bagi seorang pengarah acara, khususnya yang baru, baik waktu memberikan komando kepada kerabat kerjanya maupun waktu mengambil suatu keputusan. Nah, ini kan ini berbalik lagi dengan cara kita berkomunikasi dengan teman-teman tim. Ini karena kan apa ya, multi kamera produksi acara TV itu adalah hasil kerja tim, teamwork. Teamwork itu ya dari kamera, dari audio, dari set properti, terus dari lighting. Terus nanti mungkin kalau acaranya itu taping ya proses editing. Nah, itu teamwork, dan teamworknya tuh gede, apa bisa kompleks gitu loh, tergantung dari acaranya. Yang jelas proses komunikasi itu yang harus yang harus dijalin, entah dengan bahasa kesepakatan atau kayak gimana, karena keputusan itu istilahnya kalau apa ya, kalau misalnya dalam kita sendiri ya, saya sendiri yang saya alami itu keputusan memang harus dibuat cepat nih, apalagi kan hitungannya itu kita ngomongnya udah detik, break 1 menit itu detik by detiknya, itu terasa banget gitu loh. Kita mau ngomong itu misalnya 10 detik itu kita masih bisa untuk ngomong buat koordinasi gitu. Dan itu memang harus cepat untuk mengambil keputusan. Termasuk mengambil keputusan dalam menentukan gambar yang akan direkam atau diudarakan. Tadi on, kamera 1 on, kamera 3 on. Harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk segera disampaikan kepada kerabat kerja yang bersangkutan tanpa menunjukkan keraguan-keraguan. Memberikan komando kepada kameramen, penata suara, penata cahaya, dan sebagainya. Kalau dalam multi kamera itu, yang menjadi pilotnya itu adalah pengarah acara. Teman-teman yang di belakang kamera itu dia harus mengikuti arahan dari pengarah acara tadi. Jadi jangan teman-teman membuat komposisi sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pengarah acara. Itu hal penting dari kameramen untuk produksi multi kamera. Makanya tadi saya bilang kenapa harus ada leader atau harus ada program director. Ya, karena yang mengarahkan acara itu nanti adalah program director itu. Teman-teman yang megang kamera ya sesuai sama blocking yang dibikin sama pengarah acara, ya bertanggung jawab fokus dengan kamera yang ada di situ, dengan blocking yang ada di situ. Itu. Jadi misalnya blockingnya untuk teman-teman nanti misalnya blockingnya misalnya ke si A, blocking dapetin close up, medium close up-nya si A, ekspresi ekstrim close up-nya si A. Ya udah, selama teman-teman tidak masih mengacu ke situ, masih sesuai dengan apa yang tadi menjadi tanggung jawab teman-teman, ya pasti nggak akan ada masalah. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba yang tadinya suruh ke A, tiba-tiba ke B, tanpa ada alasan yang jelas, atau tanpa ada perintah dari pengarah acara, nah itu nanti akan bikin bikin agak sedikit tracknya yang tadinya pengarah acara udah mempunyai jalan ini, gitu kan pasti kan pengarah acara itu pasti berekspektasi ini, kemudian ketika tadi si A tadi ternyata dia sedang berekspresi, tapi tiba-tiba teman kameramen yang harusnya ke si A, dia tiba-tiba mengarah ke B,
hilang ekspresi dari si A. Nah, itu bisa berakibat fatal. Fatal dalam artian gambarnya si A tadi yang berekspresi akan hilang. Itu bisa aja kalau pengarah acaranya emosi, nah langsung teriak. Bisa seperti itu. Yang penting teman-teman fokus. Kalaupun misalnya yang pegang kamera udah disuruh blocking ke A, ya udah fokus ke A. Kalau mau ke B tanpa perintah dari pengarah acara, jangan dulu ke B. Kecuali membuat kombinasi ya, komposisi misalnya yang tadinya suruh close up gitu, tiba-tiba teman-teman pengen improvisasi tanpa meninggalkan A, jadinya dibikin two shot sama B. Nah, itu lain soal. Yang jelas kan fokusnya masih di A. Tadi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seorang pengarah acara harus benar-benar menguasai segala ketentuan yang berlaku dan mengikuti segala ketentuan sebelum melangkah ke arah pelaksanaan produksi. Sebab tidak ada petunjuk yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengarah acara. Ya, ini kenapa saya ini karena namanya trouble, namanya insiden, kendala, itu kita tidak bisa tahu. Kita udah prepare nih, udah prepare sebaik-baiknya. Semuanya prepare. Tiba-tiba masalah sepele. Apa sepelenya ya? Baterai clip-on itu bergeser. Baterai clip-on, misalnya host itu bergeser. Secara look tidak kelihatan, tapi secara suara itu vital banget. Suaranya bisa putus-putus, bisa hilang-hilang, bahkan bisa sama sekali nggak ada. Nah, itu vital banget kan? Kalau live, ya udah bubar. Maksudnya udah pasti akan rounded. Kalau tapping masih bisa diulang. Gitu. Cuman untuk menghindari masalah itu biasanya kita semuanya mengantisipasinya dengan backup. Backupnya ini yang teman-teman nanti ya, misalnya teman-teman audio yang misalnya ini di multi kamera, mempersiapkan backupnya apa. Nah, itu ya nanti bisa diperinci masing-masing, karena kan masing-masing ini akan beda-beda kasusnya gitu. Misalnya clip-on apakah ada clip-on cadangan ataukah backupnya itu handy. Itu berlaku baik live maupun tapping. Kalau live itu akan menjadi bencana, ya kan, otomatis akan terlihat semuanya. Tapi kalau tapping bisa di retake. Dan biasanya kalau udah mengalami retake itu, nah semuanya pasti udah tensinya itu akan nggak enak. Gitu. Ya, diulang. Kenapa sih? Nggak dicek tadi ya? Kasihan juga kan teman-teman dari audio misalnya. Wah, tadi udah saya cek tapi ininya nggak enak. Padahal cuman baterai geser dikit aja. Tuh. Kendala, itu salah satu kendala ya. Kendala yang lain bisa aja banyak juga. Cuman ya kita harus bisa mengantisipasinya. Karena dinamikanya produksi multi kamera itu ya pasti gitu. Ada terus pengalaman baru. Beberapa petunjuk untuk pengarah acara. Mungkin nanti teman-teman semua ada yang ke produksi TV dan ini ke pengarah acara ya. Harus mampu memberikan penjelasan kepada kerabat kerjanya. Ya, dia memang harus bisa memberikan penjelasan kepada kerabat kerja, dan itu harus dipunyai oleh seorang pengarah acara, karena mau multicam sebagus apapun kalau pengarah acaranya dia tidak bisa komunikasi dan tidak bisa menjelaskan secara rinci, ya mungkin jalannya nggak akan lancar. Mampu menjalin kerjasama yang serasi antara kerabat kerja. Nah, tidak hanya pengarah acara nih, semua tim, baik semua tim terlibat ya, secara teknis, kameramen, audio, lighting, ya itu memang harus menjalin kerjasama yang serasi. Karena tadi yang saya bilang, produksi acara TV itu adalah kerja tim. Konsep, semuanya berawal dari konsep.
Khusus dalam hal memberikan komando dari ruang kontrol, saya sendiri ya, agar dapat mengurangi rasa gugup. Karena apa? Kalau misalnya saya gugup, leadernya tadi, leader multicam-nya itu gugup, pasti teman-teman yang di floor, ya kameramen lah atau audioman, itu pasti juga akan bingung juga. Bingung juga, dan kerja udah jadi nggak nyaman. Makanya komunikasi itu perlu jelas. Waktu memberikan komando harus menyebutkan, misalnya saya ngomong ke siapa, nah, untuk apa, atau minta apa, misalnya kamera 3 bisa zoom in pelan-pelan, kamera 3 pen kanan pelan-pelan, kamera 3 tilt down, kamera 5 zoom in pelan-pelan. Nah, harus jelas perintahnya dari seorang pengarah acara ke kru yang lain, termasuk dari teman-teman kameramen. Ini jelas, tegas, tidak perlu bertele-tele. Karena kalau tidak jelas, sering terjadi kesimpang siuran nih. Ya, salah miskom. Itu sering banget terjadi. Karena misalnya live gitu, ada perubahan rundown tiba-tiba, ya kan? Dan yang tahu adalah produser dan siapa namanya? Hanya produser dan PD. PD menjelaskan ke floor, termasuk ke kameramen, termasuk ke floor, director. Nah, itu harus jelas. Jangan sampai ada yang miss. Karena kalau miss, semuanya pasti akan berantakan. Nah, yang jelas, pengarah acara tidak segan-segan meminta masukan dan bahkan meminta petunjuk pada siapa saja dari anggota tim produksi. Dan jangan segan-segan untuk menyampaikan minta tolong dan terima kasih. Tuh. Beberapa penunjuk bagi pengarah acara agar segera dapat. Ini sih, ini ke pengarah acara sih. Tapi kalau teman-teman mau tahu, boleh banget sih. Ya. Ini kalau misalnya nanti, nah pengarah acara ini yang saya ini ya. Pengarah acara harus melihat monitor. Nah, karena apa ya? Karena semua yang diolah sama pengarah acara itu ada di monitor. Monitor tadi yang saya ini apa? Multi viewer tadi, itu semuanya ada di situ semua. Apalagi pemasaran tanpa melakukan latihan. Ya, jadi banyak aspek yang ini kalau ini apa dengan multi kamera itu preparation-nya, karena semuanya harus di-prepare secara menyeluruh dan memang benar-benar matang itu. Karena kalau ada kendala aja, kabel kamera misalnya entah terjadi error, gambar nggak ada ya, otomatis kamera pasti nggak akan bisa nyampe ke monitor yang ada di ruang kontrol, dan itu pasti akan apa namanya akan berakibat fatal. Pengarah acara harus menepati waktu menyiapkan program siaran televisi dimulai dari akhir siswa. Ini apa lagi? Ini kenapa saya tadi memasukkan ke sini ya, karena hubungannya ya pengarah acara itu sama multi kamera itu tadi. Jadi dia harus bisa berkoordinasi, berbicara dengan kerabat kerja, dan juga mendengarkan mereka. Ini komunikasi ya, karena komunikasi itu dalam proses multi kamera itu memang harus ada dan harus bisa jelas. Saya ke audioman, saya ke lightingman, saya program director ke kameramen, apalagi program director ke floor director, atau mungkin program director ke langsung ke hostnya. Gitu. Ini, oke. Ini mungkin tadi udah dibahas mungkin sama Mas Rio tadi ya, peranan pengarah acara. Ini peranan pengarah acara,
pengarah acara pada tingkat ini terbatas hanya pada teknik penyajian program siaran televisi yang bersifat merangkai gambar dan suara dari hasil pemikiran produser. Jadi konseptornya ini produser, ya eksekusinya itu ada di tangan pengarah acara, istilahnya sutradaranya lah. Nah, teman-teman yang beraktivitas lain, ada yang kamera, ada yang audio, ya, itu mendukung semua dari proses kreatif itu semua. Yang leadernya adalah dari pengarah acara. Gitu. Pengarah acara nggak bisa kerja sendiri. Pengarah acara akan memimpin satu kelompok kerja produksi yang anggotanya dari berbagai tenaga ahli bidang. Pada saat pertemuan pertama dengan rekan kerjanya, pengarah acara akan memberikan pemikiran pendapat atas rencana produksi yang akan ditangani. Di sini pengarah acara akan meneliti berbagai saran dan pendapat untuk kemungkinannya dapat diterapkan karena dinamika program siaran cukup tinggi. Gitu. Nah, ini teman-teman. Program director itu ada di sini. Dia acara yang kita bikin, kita produksi, itu konseptornya adalah dari produser dan teman kreatif. Bersama-sama dengan program director, biasanya diskusi nih, bisa nggak acara ini pengen bikin gini ya. Kemudian ada technical director atau technical producer lah, yang bisa diajak ngobrol tentang technically, secara teknik apa aja yang dibutuhkan untuk mewujudkan acara ini. Setelah didiskusi, kemudian ada hasilnya, ya udah kita produksi. Nah, ini di sini ada floor director, ada switcherman, ada cameraman, audio man, lighting man, ya kan? Ini asumsinya adalah live, ya kan? Ini floor director, art, set design, talent, host, make up, CG, ya. Ininya acaranya adalah live. Kalau misalnya acaranya taping, ya berarti di sini masih ada lagi tugas editing. Gitu. Ini hubungan kerjanya nih. Sini. Jadi multi kamera itu meliputinya ini komponen-komponennya, teman-teman. Ya kalau misalnya makeup nggak ada, kita gini ya, ini bisa ini. Yang jelas ini, set, talent, host, lighting man, audio man, cameraman, switcher man itu ada. Siapa yang bertanggung jawab dengan sistem yang ada di situ, sistem secara technically, yaitu technical director. Dia yang bertanggung jawab secara teknik tentang kualitas secara teknik audio video yang dihasilkan. Itu tanggung jawabnya ada di technical director. Tuh. Ya, sampai sini ada yang diinin, teman-teman? Silakan para teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Pas saya jelasinnya terlalu ini. Oke, ada atau saya bantu bertanya, menanyakan sesuatu. Oh ini dia, ya silakan. Ya silakan. Ya, saya mau bertanya Bang, untuk cara set kamera apa aja sih Bang yang harus diperhatikan untuk memulai multi kamera, sama apakah ada software khusus gitu dalam saat di editing, sama pertanyaan terakhir itu apakah ada standar warna gitu kalau di Metro? Ini dengan Mas Ilham ya? Iya. Ya, oke. Tadi yang pertama apa Mas? Untuk apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai multi kamera? Oke. Jadi kita dari sisi siapa dulu nih? Karena multi kamera itu kompleks, ya kan? Ada profesi banyak di situ. Dengan program yang menggunakan multi kamera itu ada audio, ada video, ada tim kreatif. Ini kita dari sisi kameramen dulu ya. Ya, dari kamera. Ya, dari kamera. Nah, jadi yang untuk studio multi kamera memang sudah. Jadi
kamera studio yang tadi saya jelaskan tadi, kamera yang fungsinya memang untuk studio, untuk multicam, dan kabelnya cuma satu itu tadi. Biasanya di meeting-meeting awal itu kita sudah ada, kita membutuhkan kamera berapa kamera yang kita butuhkan. Terus ini hanya kamera tripod atau ada pakai jimjib misalnya. Nah, oke. Misalnya kita pakai 5 kamera nih. Oke, 5 kamera. Berarti 5 kamera include jimjib ya. Setelah di blocking, otomatis kameramen begitu instalasi, ini kan ada install, pasti ada waktu yang namanya install nih, setup install untuk multicam. Itu blockingnya udah dibikin sama pengarah acara, sama program director. Sekarang tinggal kameramen itu kalau di Metro ya, mungkin di tempat lain sekarang juga mengarahnya ke situ juga nih, seperti yang Metro. Kameramen itu dia bertanggung jawab juga dengan kamera yang dibawa. Jadi install itu bagian dari job desk-nya kameramen juga. Kalau di Metro ya. Jadi misalnya sudah di blocking, oke, kameramen dia menginstal, menempatkan kamera itu di tempat sesuai blockingan dari pengarah acara tadi. Misalnya kamera 2 ada di tengah, masternya, kamera 1 ada di kiri, kamera 3 ada di kanan, kamera 4-nya ada untuk reverse, kamera 5-nya ada di atas untuk beauty shot. Nah, itu udah dijelasin nih sama pengarah acara. Kameramen tinggal menempatkan posisi kamera itu. Ini kita ngomongnya kamera broadcast ya, kamera studio ya, kamera IFB. Itu nanti otomatis kabelnya itu kan kita udah narik satu kabel nih. Kalau dulu triak, namanya kabel triak. Kalau sekarang sudah berkembang jadi fiber. Masih ada juga triak. Satu kabel itu kita colokin aja ke kamera. Cirek. Nah, begitu kamera nyala, udah dia langsung kita cek dalam artian komunikasi ya. Tadi kan saya bilang jalur komunikasi nih, karena jalur komunikasi itu sudah jadi satu dalam satu kabel itu, teman-teman. Nah, itu kalau kameranya kamera yang yang benar-benar IFB ya. Itu memang kalau buat kelasnya memang udah kelas broadcast sih. Jadi satu kabel untuk semua. Kameramen itu salah satu job desk-nya ya dia ikut saat instalasi. Itu. Paham? Ada yang ditanyain ini nggak, Mas Ilham? Paham, Mas. Nah, terus apalagi tadi yang pertanyaan kedua? Iya Mas, untuk editingnya ada nggak Mas untuk persiapannya sebelum multicam itu? Oh, kalau editing itu biasanya itu dilakukan setelah produksi. Karena tadi kan multicam itu ada 2, ada taping, live on tape. Kita nyebutnya taping ya. Taping dulu, taping live on tape. Ini taping live on tape itu kalau kita biasanya adalah taping tapi dengan durasi yang sudah disesuaikan seperti live. Itu. Misalnya durasi tayang kita cuman 40 menit terbagi dari 4 segmen. Tiap segmen itu kita tapingnya udah didurasiin itu 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nah, itu nanti baru masuk ke editing. Tapi kalau misalnya ternyata nggak perlu diedit, ya dia nggak akan masuk editing. Tapi kalau masih ada yang perlu diedit, ya dia mau nggak mau masuk proses editing. Entah nanti ada, wah namanya tadi salah, udah terlanjur muncul, salah, tapi ya dia masuk ke proses editing. Dan kadang-kadang ada yang keseleo lidah. Secara omongan, secara ini, gestur, itu sama KPPI, Komisi Penyiaran, itu kalau misalnya tetap tayang, nah, nanti akan kena. Itu masuknya di proses editing. Walaupun live on tape, tetap
Kalau misalnya ada yang melanggar dari komisi penyiaran, itu pasti akan dihilangin. Tetap masuk proses editing. Editing pasti ada. Itu live on tape ya, yang live on tape ya, Mas Ilham. Ini beda lagi nih, live on tape sama taping yang biasa. Taping biasa tuh dalam artian dia nanti proses akhirnya itu melalui editing, baik durasinya nanti dikontrol dengan lewat proses editing. Jadi misalnya satu segmen yang tadinya 10 menit ya, kita waktu taping itu ternyata karena saking asiknya, misalnya ngobrol nih ya, misalnya kayak ya Kick Andy lah. Kick Andy itu kan satu segmen paling tidak 10 menit ya. Saking asiknya Bang Andi ngobrol, durasi itu bisa lebih, bisa jadi 15 menit atau ya 13, 14 nah. Dia masuk editing nih untuk mengepaskan durasinya sesuai slot yang nanti akan tayang gitu. Editing pasti ada gitu. Apalagi tadi Mas, lupa saya pertanyaannya. Yang ketiga. Oh ya, untuk ini Mas. Oh, ada ini untuk software Mas sama standarisasi warna ada gak ya Mas? Khususnya. Jadi kalau multicam yang IFP itu warnanya itu udah ada. Kan ada proses white balance. Ya kan? Mau di single cam maupun di ya kamera sinema ada juga ya Mas Joko ya? Ada, selengkap ya. Sama ya. Sama. Ya sama karena itu proses white balance itu sudah merupakan standar. Justru kalau nggak di white balance itu kita ragu-ragu nih. Ini warnanya udah standar apa belum? Ya. Adjustment-nya itu apa ya? Kalau dibilang kalau IFP Studio itu minim banget di editing buat adjustment ini ya, adjustment color ya. Karena warnanya tuh udah jadi gitu. Kecuali memang nggak perlu di-grading lagi. Iya. Iya, karena udah ada QC-nya tadi. Tadi kan ada alat waveform tadi tuh. Jadi sebelum waktu kita mau mulai acara itu ada stepnya yaitu white balance. Setelah lighting kita set up, ya kan? Nah, kita ada white balance. White balance semua kamera itu, nah di situ dikontrol, di style apa namanya ya? Ya di inilah diukur white balance-nya sama technical producer kalau di Metro. Nah, standarnya udah ada. Standarnya udah ada dengan kondisi seperti ini, dengan ini berapa Kelvin itu udah ada. Dan itu udah begitu kita mulai produksi ya itu udah jadi standar. Oh, berarti ini udah aman segitu gitu. Biasanya sih yang paling kasus pernah juga gitu, tapi ya minim ya. Yang under banget. Under dari kita ya, kita syuting di outdoor bukan di studio. Under ya mau nggak mau ada grading, cuman gradingnya ya nggak apa namanya? Ya nggak maksimal seperti kayak di film itu, nggak ya maksimal broadcast aja. Dan itu biasanya kalau udah parah banget itu grading di itu minim. Tapi kalau standarisasi warna itu udah ada tadi, audio video itu udah ada waveformnya. Itu di Metro begitu kita syuting itu ada standarisasinya. Nanti begitu mau tayang, itu juga ada QC-nya. Ada waveform lagi. Itu sih, Mas Ilham. Gimana? Ada yang di ini? Oke. Sama yang terakhir boleh, Mas? Boleh. Saya penasaran sama ini, Mas, sama software editing gitunya. Software editing kita makainya masih Adobe Premiere sama Cut Pro masih ada. Masih pakai itu. Nah. Itu buat Mas, ini loh ya, itu buat yang produksi ya. Kalau yang news beda lagi. Kalau yang news beda lagi, dia ada software tertentu yang sudah terkoneksi dengan sistemnya. Jadi kan kalau news itu kan dia begitu edit, begitu kita rough cut beritanya nih. Ya, jadi
semacam software instan lah untuk news yang untuk program-program pendek itu ya, gitu begitu kita langsung jadi dia udah nge-link sendiri, jalurnya tuh udah ada kalau buat news. Jadi beda sama yang produksi ini. Kalau produksi di Metro tuh terimanya produksi itu masih dalam apa ya? Ini. Jadi news itu dia punya software untuk siaran sendiri, Mas. Namanya Dalet. Semua materi yang Mas lihat, yang dilihat di Metro, acara berita ya, Metro hari ini, Metro siang, Metro malam, Metro pagi, ya, banyak lagi pokoknya headline news ya, itu sudah tertata dalam satu sistem komputer, dan itu sudah terkoneksi ke jaringan, secara jaringan itu ke newsroom, ruangan yang namanya newsroom. Dan mereka itu bisa mengedit dari masing-masing ruangan itu. Itu untuk yang berita-berita pendek ya, paket-paket itu. Itu jadi dengan software sendiri, Mas. Tapi untuk yang program-program feature non bulletin ya, kita nyebutnya non bulletin. Kalau bulletin kan yang berita itu tiap hari. Itu ya bisa makainya karena Cut Pro ataupun Premiere yang dia benar-benar mengalami proses editing dulu gitu. Kan kalau buat news kan editing tidak diperlukan secara detail, Mas. Ya kan? Yang penting gambarnya layak tayang, narasinya ada, ya sudah. Kalau mau lebih, misalnya paket-paket berita yang khusus tuh ya, misalnya ya berita khusus yang filler atau feature singkatnya, itu baru masuk ke proses editing yang pakai Cut Pro atau pakai Premiere gitu. Itu Mas Ilham. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Baik, ini untuk yang peminatan kamera nih. Ada Rifki, ada Vidi. Silahkan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan peminatan kalian kamera. Silahkan menanyakan. Halo? Ya. Halo? Ini ya, anak-anak kamera ini gimana nih? Ini hari ini kan multi kamera temanya. Silakan ditanyakan mengenai yang berkaitan dengan kamera. Gitu. Oke, Mas, saya mau menanyakan untuk rekrutmen seseorang dari fresh graduate menjadi seorang camera person maupun sampai ke CCU, itu bagaimana cara mendidiknya di Metro TV sampai dia kompeten dalam bidangnya? Oke, jadi di Metro sendiri saat ini gini Mas Joko. Jadi kameramen itu beda divisi dengan yang tadi CCU ya. Jadi CCU itu dia ada di production support. Production support. Iya, di production support. CCU meliputi dia termasuk install system. Yeah. Sistem multi kamera ya. Nah, karena kan kalau kita biasanya outdoor, kita produksi di luar itu ya installnya itu biasanya ada technical producer, terus juga ada production support. Nah, PS ini dia yang tugas juga dia nanti untuk mengoperasikan CCU. Itu beda dengan kameramen. Kalau kameramen di Metro ya pure dia kameramen. Tapi kameramennya bisa ke ING, liputan, dan bisa juga ke multicam. Liputan dalam artian bukan liputan berita, tapi liputan khusus untuk non-bulletin, maksudnya bukan berita. Ya kan ada program TV, program-program kita yang pakai single cam kan, yang bikin feature, terus bikin apa ya, kalau kayak sekarang itu kayak Susi cek ombak. Nah, ya itu ada jalan liputan juga. Kick Andy itu juga ada divisi yang untuk liputannya, yang bikin VT yang materi-materi VT itu. Nah, itu yang jalan juga kameramen atau kamera person yang dia nanti bisa juga menghandle untuk kamera untuk acara multicam. Jadi bukan yang dia multicam, dia hanya multicam aja enggak. Jadi bisa multicam, bisa juga single cam. Karena
program non buletin itu juga ada yang liputan, dan biasanya banyak itu tiap hari bisa, ya pasti ada lah itu, pasti ada terus itu Mas Joko. Berarti ada apa ya, semacam pendidikan kesetaraan ya di Metro TV, misalnya di Litbangnya itu. Oh iya. Untuk ketika ada peralatan baru, misalnya kamera datang yang tipe baru, apa yang dilakukan di Metro TV untuk para pekerjanya menjadi kompeten memegang alat tersebut, Mas? Jadi ketika ada alat baru, memang kita ada semacam training dulu, Mas Joko. Pengenalan alat lah. Pengenalan alat ya. Iya, pasti itu. Karena kan kita nih, saya mengikuti Metro itu ya dari awal itu, kita generasi dulu itu kita pakai kamera divisi Pro. Ya. Divisi Pro. Oh, yang sebelumnya pernah Betacam apa enggak ya? Lupa saya. Divisi Pro. Habis divisi Pro, kemudian kan yang kameranya masih gede-gede tuh, Mas Joko, ya kan? Masih tape ya? Belum tapeless ya? Belum, masih tape. Yang divisi Pro. Nah, itu setelah kemudian dia agak tergantikan, setelah divisi Pro itu adalah muncul kamera yang agak simple, yang bentuknya lebih kecil, tapi bukan handycam ya. Iya. Ya. Terus apa namanya? Ada dulu namanya kameranya DVX kalau nggak. Oh, DVX ya. DVX yang dari Panasonic itu. Iya. Nah, itu kita juga ada training karena semua konversi berubah jadi DVX semua. Ya, dan itu DVX itu dulu dari yang divisi Pro, dia kasetnya sekarang ke DVX itu jadi kasetnya mini DV. Iya. Nah, setelah eranya DVX hilang, ya nggak hilang sih, apa namanya, udah turun, kita ganti nih, kameranya pakai P2. Oh ya. Mulai tapeless. Tapeless ya. Ya, P2 itu mulai tapeless. P2 itu ada dari Panasonic ya. P2 itu tapeless itu mulai dari yang P2 yang gede, kamera gede sama kamera compact. Kamera compact yang ya semacam yang DV gitu. Itu ada training juga. Kita setiap ada yang baru itu pasti training. Ya, yang sekarang kita pakainya itu generasinya iX3, PMW sekarang. Itu yang buat liputan ya, itu ya kita ada training juga. Pakai PMB sama ada 5D. 5D juga ada. Nah, itu memang ada trainingnya. Karena kan nggak mungkin kalau nggak training disuruh pegang mengoperasikan itu kan. Ininya apa namanya? Bisa program yang diiniin. Itu ada. Maupun terus teknologi baru yang tadi saya jelaskan ke Mas Ilham yang masalah news itu kita juga apa namanya berganti sistem. Pernah berganti sistem dan itu ada training didampingin sama yang punya software itu beberapa bulan sampai kita bisa jalan semua. Gitu. Jadi trainingnya ya ada training resmi, ada yang training trial by doing gitu. Sambil jalan ya. Sambil jalan, karena kan siaran tetap jalan terus kan. Ya, nggak boleh ada jeda ya. Nah, nggak boleh ada jeda. Dan sekarang kameranya yang kita baru itu Sony, tipenya ND950 apa. Itu juga baru juga, tapi baru dalam artian perlu adaptasi. Kalau secara ini kan kamera sama semua kan, Mas Joko, secara ininya kan. Iya, prinsipnya. Ya, secara prinsipnya sama semua, cuman kita perlu adaptasi. Dulu dari yang sebelum HD, yang SD ke HD, itu kan kita adaptasinya tuh juga lumayan tuh, karena kan HD itu kan fokus itu orangnya, objeknya bergerak dikit aja, fokusnya udah hilang itu kan. Iya. Shallow fokus ya. Ya, kalau yang masih SD dulu kan masih bisa follow aja. Nah, sekarang dia bergerak dikit udah hilang. Jadi perlu skill ya, knowledge ya. Iya, perlu knowledge juga. Jadi teman-teman, ini berarti apa ya? Mata itu memang nggak boleh lepas dari monitor gitu loh. Karena geser dikit, fokusnya udah berubah gitu. Itu sih. Oke.
kalau untuk sebuah tim yang kompak seperti yang sekarang dilakukan, itu kan satu chemistry ya. Jadi sudah satu bahasa lah gitu, Mas. Itu yang kemarin syuting di mana, di Cadas Pinggan Buya itu bagaimana, Mas? Contoh sederhananya. Misalnya bagaimana mulai dari awal sampai itu tercipta menjadi sebuah tim yang kompak gitu. Kompak dalam arti satu bahasa itu. Siapa yang menyatukan itu? Apakah dari produser? Oke. Kita di Meta itu sebenarnya tidak bisa request orang ya, Mas Joko dan teman-teman itu. Jadi karena kan jadwal ya pasti inilah, di TV itu jadwal itu bukan jadwal yang teratur. Banyak kan kita fleksibel. Maksudnya jangan mengharapkan hari libur tertentu nih. Untuk yang produksi ya. Kalau untuk yang buletin kan dia udah terpola nih, Mas Joko. Kalau yang produksi ini ya jangan harap jangan harap bisa libur enak gitu. Nah, kemudian balik lagi ke tadi yang Mas Joko singgung tentang program yang kemarin ini di Cirebon itu saya ada presentasinya. Maaf. Yang program itu. Mana ya tadi? Saya nggak bisa sharing screen ya. Kenapa nih? Kok nggak bisa saya post? Saya share screen ya? Video, Mas ya? Oh enggak, bukan. Oh, coba Mas ini? FFTV coba Mas. Tolong nggak bisa share screen. Di sini udah dibuka sih, Mas. Bisa multiple participant. Iya. Saya ini lagi kok nggak bisa tadi. Tulisannya sharing post. Sharing post. Your screen sharing is post. Ini saya sudah stop nih. Coba lagi. Tetap nggak bisa. Nah. Atau di display desktop dulu, Mas. Iya, coba. Display desktop baru share. Oh iya. Oh benar. Ini berarti saya belum buka. Jadi kemarin itu ini proses ya teman-teman, ini sharing aja. Dari bulan Januari itu udah tahun lalu sih. Itu Metro merencanakan untuk kerjasama dengan Buya Yahya, pondok pesantrennya Buya Yahya di Cirebon. Itu mengadakan siaran dari sana. Waduh. Ini kayaknya harus saya close dulu ini. Ya. Saya lanjutkan dulu ya. Ya. Pada ini rekan-rekan mahasiswa. Itu yang tadi yang saya minta, kenapa chemistry itu saya tanyakan bagaimana sebuah membuat grup yang kompak itu, karena untuk kompetensi di samping skill, knowledge itu ada namanya attitude, sikap kerja. Sikap kerja ini sangat penting karena itu yang diukur, salah satunya bekerja sama, tidak harus memilih teman yang itu saya maunya itu, tidak seperti itu. Jadi
ada satu komponen yang menentukan dalam kompetensi yang dinilai oleh asesor, kebetulan saya asesor, itu bahwa di samping skill, knowledge, dan sikap kerja. Ya, sikap kerja. Oke, ini sudah bisa ditampilkan, monggo Mas. Ya, ini saya ini lagi. Oke. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kemarin saya hadapin sewaktu ada rencana untuk program dengan Buya Yahya. Ya. Jadi di sini ada beberapa ganjelan di saya, karena kan kebutuhan program itu kan balik lagi dengan konsepnya seperti apa. Nah itu baru kebutuhan programnya baru bisa mengikuti. Ini seperti pertanyaan saya ini pertanyaan ke tim produksi, tim kreatif sama produsernya nih, Mas Joko. Bagaimana konsep dan format dari acara yang akan kita produksi? Terus di mana lokasi produksi akan dilaksanakan? Di studio, outdoor, atau indoor? Jika ada penambahan set, layout seperti apa? Berdasarkan konsep acara dan diskusi dengan produser, berapa jumlah kamera yang dibutuhkan? Untuk sistem audio, apa saja yang dibutuhkan? Clip on, handy mic, speaker, monitor, mixer, audio, dan lain-lain lah. Terus untuk kebutuhan lighting apa saja yang dibutuhkan? Ini pertanyaan biasa yang yang selalu ada di benak saya jika saya diajak brainstorming tentang program baru gitu. Kebetulan pas ini saya diajak ngobrol dan saya tidak diajak survei. Jadi teman-teman kebetulan tim surveinya memang tidak banyak. Itu saya hanya mendapatkan hasil aja. Tapi walaupun saya nggak ikut survei, dijelaskan dari teman-teman aja secara detail, saya pasti akan bisa terima gitu. Nah, ganjelan saya tuh ya ini nih yang saya jelaskan di sini nih. Karena kan ini berbalik hasil dari pertanyaan saya ini nanti itu akan akan bisa menentukan peralatan apa yang kita bawa ke sana gitu. Nah, terus nextnya, ternyata nama programnya itu adalah Tanya Buya. Tayang selama Ramadan, live pukul 16.05 sampai 16.30. Format acaranya talk show antara host dengan Buya Yahya. Terus acaranya itu ada interaktif dengan audiens di lokasi dan penonton di rumah by phone. Lokasinya ada di Aula Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Jumlah audiensnya 100 santri. Format produksinya multi kamera ING 6 kamera beserta alat komunikasi. Ini kenapa saya di sini tulis multi kamera ING? Karena dari hasil kemarin kita ngobrol, diskusi, itu kita pakai simple system. Peralatannya yang minim. Karena dengan multi kamera ING itu peralatan minim, tapi kabel agak banyak gitu. Ya. Tapi kan yang penting kita efisiensi di peralatan karena peralatannya ya minim. Maksudnya satu koper itu udah bisa gitu. Akhirnya kita pakai multi kamera ING, kita pakai kamera PMW. Yang kamera buat liputan, jadi kamera yang buat liputan kamera apapun itu asal ada line out-nya itu teman-teman ya itu bisa dijadikan multi kamera. Iya. Itu. Ini di luar kamera sistem ya, yang kamera IFP tadi itu. Yeah, yeah. Ini kamera ING yang dijadikan sistem. Yeah. Jadi ini seperti kamera news ya? Ya, ini kamera news, Mas Joko. Yeah. Kamera news. Ya, ini nanti prinsipnya sama, merekamnya itu juga bukan di kamera, tapi ada di alat rekam tadi, yang video digital. Tomos tadi. Iya, Tomos tadi itu. Nah, terus kebutuhan audio sistemnya ternyata yang pakai pakai clip on atau headset itu hanya host dan Buya Yahya. Terus ditambahin lagi ada dalam kurungnya spare ini kita harus ada spare nih kalau apa-apa. Iya, spare headsetnya. Terus
ada 3 handy mic untuk interaktif audience. Itu. Ini kebutuhan audio system ya. Speaker monitor untuk audience. Karena kan ruangannya ternyata lumayan gede. Nah, otomatis kalau nggak ada speaker monitor ini, suara host dan Buya Yahya itu tidak akan terdengar sama penonton yang ada di situ. Yeah. Kemudian audio mixer dan sistem instalasi. Ini satu kesatuan nih, audio system ini. Audio system. Ya, dan ini tim yang diberangkatkan kemarin itu 1 audioman dan 1 asisten audio untuk menanganin kebutuhan tata audio. Suara ya. Ya, buat tata suara. Ya. Nah, ini berarti ada 2 tata suara nih. Ada tata suara broadcast dan ada tata suara off air. Maksudnya off air itu adalah yang ada di lokasi itu, yang langsung mendengar suara Buya. Ya. Karena sistemnya kita dibedain dalam artian output untuk broadcast sama output untuk monitor yang ada pendengar situ tuh beda gitu. Oh, oke. Yeah. Nah, tuh. Terus lightingnya, nah, kita ada 10 par LED RGB untuk backdrop atau set, kemudian 6 LED untuk key, yang diberangkatkan 1 orang lighting man gitu. Ini untuk kebutuhan lighting. Lightingnya hanya diberangkatkan 1 orang. 1 orang ya? Ya, 1 orang. Nah, itu Mas Joko, kita memang udah diefisiensikan. Ya. Terus, nah, kebutuhan video dan live. 5 kamera ING plus tripod. 1 kamera PTZ plus controller. Nah, PTZ ini teman-teman nih kamera remote ya. Ya, kita kemarin juga istilahnya diminta untuk mencoba kamera PTZ itu kemampuannya seperti apa ketika diajak memang benar-benar dalam proses diajak disuruh mencoba kemampuan dari PTZ buat produksi beneran. Karena kita kemarin memang simulasi kameranya pakai PTZ untuk program acara buat next-nya. Ya. Kan ini perlu evaluasi dulu nih. Makanya kemarin kita coba disuruh bawa dulu, dicoba di Cirebon. Nah, kebutuhan videonya ternyata ada 1 video player. Itu player buat materi. Nah, switchernya itu sama TV yang bertugas itu menggunakan Atom switcher. Karena ternyata input yang kita butuhkan itu ternyata lebih banyak dan tidak bisa kita backup dengan switcher yang biasa kita pakai yang simpel-simpel. Kita kan yang simpel itu ada 6 input itu. Nah, ini inputnya udah lebih ini, 7 bisa, kemarin ada 9 input. Nah, kita pakai Atom switcher nih. Atom switcher nih juga udah simpel, switcher yang kecil. Pakai laptop bisa ini. Oh ya. Ya, terus recordnya itu kita pakai digital recorder 4 biji. Ini ya semacam Atomos tadi tuh. 2 PGM sama 2 ISO. ISO ini ya teman-teman. Ada mungkin yang ini ISO ini apa ya? Backup. Jadi 1 kamera, kita milih nih kalau ini 2 ISO berarti ini ada 2 recorder yang bisa kita tarik langsung dari kameranya. Tapi tetap melalui sistem Atom ini. Jadi tidak berarti langsung narik dari kamera, enggak. Dari sistem Atom ini kita tarik jalur khusus. Misalnya saya ISO-nya pakai kamera 1 dan kamera 3. Nah, itu langsung direkod ke digital recorder hanya merekod kamera 1 dan 3. Itu nanti fungsinya untuk editing. Gitu. Karena ini program Tanya Buya ini selain live, kita juga taping untuk episode-episode akhir di bulan Ramadan. Gitu. Terus monitor multi-viewer display ya, ini buat monitor. Nah, terus karena kita live, kita ada uplink kan, nah kita menggunakan AVWest. Kita sudah tidak menggunakan SNG, tapi kita menggunakan jaringan. Ini pakai alat kita kemarin tuh AVWest. Ini streaming. Streaming ya. Ya, streaming. Ini khusus untuk streaming. Ini
menggunakan jaringan internet atau juga bisa menggunakan jaringan GSM. Tapi jaringan GSM pun juga dia harus banyak, lebih dari 2 kartu baru bisa stabil. Gitu. Nah, kalau jaringan internet ya kita mau nggak mau, memang kemarin itu kita memang meminta dedicate jaringan untuk live kita. Jadi request jaringan khusus, jalur internet khusus untuk uplink kita nih. Dan ini Mbps-nya itu Mas ya, kecepatan upload-nya ya? Iya, jadi kita apa ya kemarin pakainya? Jadi bandwidth lah. Bandwidth. Cukup iya. Nah, jadi dedicate ini yang jaringan uplink untuk AVS ini dia tidak digunakan sama jaringan lain, tidak untuk WiFi, tidak untuk internet di lokal gitu. Jadi dia jalur langsung untuk kirim sinyal gambar dan video ke Metro TV. Ini main uplink-nya. Backup uplink-nya kita pakai vMix Call. Ini yang sekarang lagi ngetren kan vMix ini kan. Nah, itu ada satu ini pakai vMix Call, yaitu untuk backup uplink. Nah, ini semuanya sistem instalasi ya. Ini yang yang ditugaskan satu technical producer, satu production support, sama satu IT. Nah, tadi saya yang ingat Mas Joko tadi bilang tentang CCU ya. Nah, kamera ING ini kan kebetulan yang kita bawa ini tidak include sama CCU-nya. Jadi pengaturan pengaturan kualitas gambar itu langsung dari kamera masing-masing. Brightness semuanya diatur dari kamera masing-masing, Mas. Iya, betul. Iris-nya itu. Ya, iris yang pasti kan biasanya iris kan yang paling ini ya itu dari kameramen masing-masing. Gitu. Itu. Jadi CCU-nya tidak ada. CCU-nya ya dia langsung lihat di monitor. Langsung ke switcher ya? Langsung ke switcher, iya, langsung ke Atom ini. Jadi dia langsung ini, ya paling kita cuman bisa lihat di monitor itu kan terpampang itu berapa kamera, ya kita lihat, wih itu yang kamera 1 over tuh, turunin 1 stop gitu. Oh langsung ya, bisa. Langsung ya. Berarti bahasanya sudah sama ya, turun 1 stop itu kan bahasa yang sama ya. Bahasa benar. teknis seperti itu ya. Iya benar, 1 stop setengah stop itu naik, 1 stop setengah stop gitu sama. Itu. Baik. Itu tim yang diturunkan dari teknik, 1 technical producer, 1 production support, 1 IT. Ini untuk kebutuhan video. Ini termasuk narik kabelnya ya. Iya. Nah, ini. Nah, yang tadi itu, teman-teman, kamera ini saya lupa nulis. Tanya Buya ini kerjasama juga Metro sama Buya Yahya itu udah ada deal melibatkan tenaga mereka. Karena di sana itu mereka punya Al-Bahjah TV. Oh iya. Al-Bahjah TV. Nah, jadi deal kesepakatan kerjasamanya adalah kameramen ada yang disupport dari mereka. Alih teknologi semacam pemanggangan gitu ya? Nantinya akan begitu. Ya. Nah, jadi kameramen ini yang pasti kameramen itu disupport dari mereka, tapi kamera kita bawa tetap dari Metro. Jadi dari Metro cuman memberangkatkan 1 kameramen, teman-teman, ke sana. 4 kameramennya itu melibatkan tim dari TV Al-Bahjah TV. Nah, itu ada cerita menarik tersendiri sih ketika kita berkolaborasi dengan lain gitu yang di luar ini gitu. Ya. Terus tuh, nah ini teman-teman kalau bisa ini, mana? Ini blocking areanya Tanya Buya. Jadi ini adalah host, ini Buya Yahyanya, ini audience, belakang sini juga audience. Ini sebenarnya nggak sedikit ini rame nih, dan di belakangnya juga masih ada. Nah, ini semuanya pakai kamera, ini kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, dan ini kamera 6 nih. 1 ini kamera PMW,
2 ini juga PMB, 3 PMB, 4 PMB ya. PTZ itu ada di sini. Emang kegunaan PTZ itu kami kemarin emang untuk membackup audiens yang ada di belakang. Ini. Remote itu ya? Remote ya. Pakai remote. Bisa panning segala macam gitu, Mas? Bisa, 180 derajat. Oke. 180 derajat. Mas, saya tanya bentar, Mas ya. Boleh. Membuat floor plan ini kompetensi siapa ini? Ini Program director ya? Iya. Ini bisa dijelaskan sedikit, Mas, mengenai floor plan ini. Oh iya. Jadi ini kan yang pasti kita pertama kali kita obrolin diskusi dengan produser kan di stage ini stage ya teman-teman ya, sini itu ada siapa saja. Ada host dan ada Buya. Oke. Berarti cuman ada 2. Ya. Nah, cuman ada 2 itu kan dalam benak saya itu kalau ada 2 orang itu minimal 3 kamera. Ya. Karena apa? 1 kamera untuk Buya, 1 kamera untuk host, 1 kamera untuk masternya, shotnya. Nah, karena kita juga diminta apa? Jangan banyak-banyak lah, maksudnya seminimal mungkin jumlah kameranya. Nah, ini minimal udah 3 kamera nih. Oke, 3 kamera, 1 untuk host, 1 untuk Buya, 1 untuk master. Terus karena kan ada penonton nih, ada audiens. Audiensnya lumayan nih. Karena 1 udah di backup sama PTZ, berarti tinggal audiens yang ada di depan. Oke lah. Ada di depan, saya menempatkan 2 kamera nih. 1 kamera full fungsinya ke audiens. 1 kamera lagi yang ini bisa ke audiens, bisa juga untuk backup ngambil detailnya Buya. Detail dalam hari ini ekstrim big close up-nya Buya ya. Bisa ekstrim close up tangan, ekstrim big close up-nya ekspresi Buya. Kenapa saya tempatkan di sini? Karena apa? Main dari acara kita ini adalah tauziahnya Buya. Buya yang jadi perhatian. Tuh. Itu Mas Joko. Dan di sini saya juga memilah-milah nih. Karena kan 4 kameramen dari sana kan. Dan saya belum tahu nih kompetensi mereka atau ke ininya mereka seperti apa. Saya belum tahu nih. Ya udah. Makanya pas awal-awal live dengan blocking seperti ini kita mainnya standar. Maksudnya standar tuh gambar still. Cut to cut gitu aja ya? Iya. Walaupun semuanya cut to cut, cuman kan nggak ada pergerakan kamera sama nggak ada pergerakan lensa. Jadi ternyata setelah nyari kabar sana sini, mereka ternyata juga baru mengalami pengalaman ini ya baru kemarin itu. Jadi asing dengan telekomunikasi, jalur komunikasi, asing dengan perintah-perintah ini gitu. Nah, saya yang menjadi penengah itu. Saya ya udah, yang penting kita siaran jalan dulu kita siaran. Gambar yang penting aman dan siaran lancar. Itu kita berjalan kurang lebih 4 hari lah untuk membiasakan mereka ini. Karena kita ketemu cuman ya kurang lebih 15 menit sebelum live. Karena kameramen mereka yang di Al-Baja itu bukan santrinya sana, tapi warga sekitar sana yang punya pekerjaan lain. Gitu. Ya. Tapi ini udah di lampu merah sama Pak Kaprodi. Oh iya ya. Ya jadi dengan alih teknologi akhirnya saya panjang-panjang kurang lebih 5 hari lah mereka udah agak lepas. Jadi udah ada pergerakan kamera, udah ada pergerakan lensa, udah ada nih follow fokus gitu. Itu sih. Itu sangat menarik ya. Jadi kompetensi itu sangat penting ya untuk tampil. Ini setnya ini nih. Ini cam 1, cam 2, cam 3 ya ini. Yang cam 45-nya yang
nggak saya ini. Iya. Ini karena yang penting kan kamera satu, kamera Ya. sama kamera host ini. Ya. Gitu. Itu Mas Joko. Iya. Nah, ini waktunya sudah mepet. Mohon itu apa? Kata kuncinya apa ini untuk menjadi seorang operator kamera? Misalnya dari IKJ, apa yang dia lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang kamera person ya? Mungkin namanya kamera person ya? Iya. Itu bagaimana Mas? Kata kuncinya itu dia sekedar itu untuk penutupan sekalian untuk closingnya Mas. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ini belajar kamera, fokus dengan apa yang dikerjakan. Semuanya kamera komposisi kamera itu bagus semua. Tinggal penempatannya kita seperti apa. Terus buat kitanya harus punya mental siap dikritik dan siap mengkritik, menerima. Kalau apapun kita pinternya kayak apa, tapi kalau kita nggak bisa dikritik dan kita nggak mau menerima kritik, ya kita tetap nggak akan bisa maju gitu. Fokus, tetap belajar. Belajar itu nggak ada matinya ya. Karena apalagi kamera itu pasti ada terus ininya. Dunia produksi itu pasti akan berkembang. Mau teknologinya apalagi ya. Kemudian inovasi-inovasi dari teman-teman sendiri. Yang jelas selalu belajar, jangan pernah menolak untuk dikritik dan memberi kritikan. Dan siapkan mental yang kuat. Karena dunia di luar itu mungkin kejam. Terima kasih sekali Mas. Mental ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Masterclass-nya, sharingnya sangat sesuatu yang mencerahkan ya. Bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Demikian, terima kasih sekali. Kami tutup. Terima kasih sekali ya untuk Metro TV dan Mas Jati atas masterclass-nya. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Yuanita ya untuk ditutup Mas. Mbak, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Joko dan Pak Jati. Mungkin karena tadi dibuka oleh Mas Arli, mungkin bisa ditutup oleh Mas Arli masih ada ya. Oh iya, Mas Arli masih ada. Iya. Silakan Mas Arli. Mohon maaf di sini hujan, mungkin agak berisik. Pertama-tama terima kasih Mas Jati sudah membagi ilmunya, sharing ke kita. Mungkin next step kita buat kerjasama yang baru ke kunjungan industri. Mas Joko mungkin kami dari Prodi bisa memfasilitasi untuk itu. Lalu teman-teman, saya memerhatikan teman-teman kurang aktif, teman-teman, dalam arti ini adalah kesempatan emas di mana penambahan ilmu yang mengkayakan teman-teman walaupun tidak ada di kurikulum untuk mempelajari televisi lebih mendalam. Itu tujuan kita dan saya rasa dengan kesempatan ini kami dari program studi mengucapkan terima kasih Mas Joko, Mas Jati untuk sering-sering membagi ilmunya dan saya harap ini menjadi tambahan pahala buat beliau, buat Mas Jati dan Mas Joko. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih mahasiswa. Mau izin foto dulu Mas Ali. Izin foto untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih Mas Jati, Mas Joko. Ya, terima kasih kembali. Iya. Baik. Terima kasih Mas Ali untuk penutupnya. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita foto dulu untuk dokumentasi. Boleh dinyalakan teman-teman yang lain. Jonathan, Tito, Rafael, Afrizal, Noval, Najib, Gemma, Ragas, Mas Merio, oke. Tidak apa-apa, Mas. Yurmen, Naufal, Danu, Rafael, Najib,
Afrizal, Jonathan. Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman. Nggak apa, kita langsung foto aja ya. Mohon izin, Mas Joko, Pak Jati, Mas Ali, saya foto untuk dokumentasi. Siap. Ya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Jati, Mas Ali, Mas Joko. Ya, terima kasih Mas terima kasih Ali. kembali. Sukses, Mas salam Jati. sehat, sukses semua. Ya.